Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka jami'a ma dulu fi hadzal kitab hatta ta'udahu ilayya in afdiyati ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap melanjutkan ngaji kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fi Thariqah Ahmadiyah At-Tijaniyah. Kemarin sudah membahas tentang wirid lazim, rukun-rukun wirid lazim. Yang pertama istighfar, astagfirullah, kemudian membaca shalawat Fatih, keutamaan shalawat Fatih, cerita shalawat Fatih. Kemudian sekarang wasalis minal arkan, yang ketiga, rukun yang ketiga wirid lazim itu adalah al-hailala minatama ra'aidan, membaca la ilaha illallah 100 kali. Ini apa nih rukun wirid lazim. Wa fi jawahiril ma'ani wa ghairi annal wirda fi tariqana wirdani. Disebutkan bahwasanya dalam wirid tijani kita biasanya menyebut lazim, wirid lazim, tapi dalam kitab disebutnya cuma wirid. Jadi wirid itu atau yang biasa kita kenal dengan istilah wirid lazim itu adalah 2 kali dalam satu hari. Disebutkan wiridus shabah wa wiridul masa. Yang pertama adalah wirid pagi dan yang kedua wirid sore. Sudah maklum, sudah sama-sama kita ketahui. Belum diketahui apa? Walikul wahidin minal wirdaini waktun mukhtarun wa waktun daruriyun. Setiap wirid lazim yang dibaca oleh thariqah tijani, baik wirid lazim pagi ataupun wirid lazim sore, itu memiliki 2 waktu. Jadi wirid pagi memiliki 2 waktu, wirid sore memiliki 2 waktu. Wirid pagi terbagi 2, wirid mukhtar dan wirid daruri. Wirid mukhtar dan wirid daruri. Wirid mukhtar kalau kita terjemahkan adalah waktu wirid yang dibaca dalam waktu yang dipilih. Wiridul mukhtar itu adalah wirid yang dibaca dalam waktu yang dipilih. Kenapa dipilih? Kalau dalam dalam kitab Bughyatul Mustafid disebutkan, kenapa disebutkan bahwasanya di situ disebut dengan wiridul mukhtar? Ada wirdaini fi waqtihima al-mukhtar aula wa afdal. Kenapa diistilahkan dengan mukhtar? Karena mukhtar namanya dipilih itu pasti memiliki keistimewaan. Sampai beli baju masuk ke toko, baju banyak, kemudian saya sampai pilih satu. Kenapa sampai pilih satu itu? Karena baju ini istimewa bagi saya, maka baju ini adalah baju yang saya pilih. Ini namanya mukhtar. Kalau dalam wirid tijani ada istilah waktul mukhtar, waktu yang dipilih. Waktu apa? Waktu yang dipilih untuk membaca wirid, karena waktu
memiliki keistimewaan. Keistimewaannya apa? Banyak. Dalam Al-Quran disebutkan wasabbihu bukratan wa asila. Dalam surat Al-Ahzab itu disebutkan apa? Baca tasbih itu pagi dan sore. Di dalam surat Al-Ahzab dalam Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya yurfa'ul amal ilallah. Setiap hari malaikat itu ada yang memiliki tugas untuk melaporkan perbuatan manusia 2 kali. Jadi dalam satu hari ada malaikat yang bertugas. Pertama tugasnya melaporkan perbuatan manusia dalam satu hari 2 kali. Yang pertama itu apa? Yang disebutkan amalul laili. Yurfa'u amalul laili qabla nahari. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan di malam hari akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sebelum siang hari. Dalam arti apa? Dalam arti pagi. Tadi hadisnya Rasul. Jadi istimewa pagi dan istimewa sore ini bukan hanya perintah Syekh Ahmad At-Tijani, tapi Syekh Ahmad At-Tijani menyesuaikan dengan perintah dalam Al-Quran dan juga seperti apa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kemudian dilanjutkan juga yurfa'u amalun nahari qabla laili. Selanjutnya satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada siang hari akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sebelum malam hari. Berarti kapan? Berarti sore. Jadi waktu yang diperintahkan oleh Syekh Ahmad Tijani kepada Ikhwan Tijani untuk membaca wirid sehari 2 kali pagi dan sore itu bukan buatan Syekh Ahmad At-Tijani. Tapi apa? Tapi mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang saya sebutkan tadi, apa wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka bacalah tasbih, sucikan Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan sore hari. Hadisnya sudah saya sebutkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika amal kita dilaporkan oleh para malaikat, kita ini dalam keadaan membaca wirid. Jadi Allah menerima laporan perbuatan kita dari malaikat. Kita bukan dalam keadaan sedang makan, bukan dalam keadaan sedang tidur, bukan dalam keadaan sedang bepergian, tapi dalam keadaan sedang membaca wirid. Jadi Allah menerima, oh si fulan, si Ahmad, ketika malaikat melaporkan nama Ahmad ke saya, dia saat ini dalam keadaan membaca wirid. Alhamdulillah. Meskipun setelah itu maksiat lagi, meskipun setelah itu dosa lagi, tapi yang penting ketika malaikat laporan kita baca. Jadi Allah tahunya kita mau cawirin bagus ini. Ini bagus. Jadi Rasulullah sudah ngasih bocoran, Al-Quran juga sudah memerintahkan. Jadi waktu membaca wirid lazim itu kapan? Itu pagi dan sore hari. Bal muhtaru liwirdi sabah wa huwa liman lam yakun lahu subul. Waktu yang dipilih dalam membaca wirid lazim yang seharusnya dilakukan oleh seluruh Ikhwan Tijani ketika Ikhwan Tijani tidak dalam keadaan sibuk. Kalau sampean kerja beda lagi. Kalau sampean kerja beda. Kalau sampean ada kesibukan seperti ada pesta pernikahan, ada walimah, ini
ini beda lagi. Karena apa? Karena pada saat itu ikhwan dalam kesibukan. Wala udrun, juga ikhwan itu tidak ada udrun, sakit atau bepergian. Jadi ketika sudah di rumah, tidak ada kesibukan, tidak kerja, tidak main, tidak lumok, cuma di rumah, terus di rumah tidak dalam keadaan sakit, tidak bepergian, maka waktu yang paling baik bagi ikhwan tersebut adalah kapan? Disebutkan di sini, mimba di sholat subuhi ila tuhal a'la, setelah sholat subuh sampai waktu duha. Tapi duhanya ini bukan duha yang awal. Dalam kitab disebutkan ila duha al-a'la. Ila duha al-a'la itu berarti waktu duha yang paling utama. Kapan itu waktu duha yang paling utama? Disebutkan dalam satu hadis, sholatul awwabina rafidat al-bisol. Kapan sholat duha yang paling utama? Sholat duha yang paling utama itu ketika punggung anak unta pada hari siang itu merasa kepanasan. Kadang-kadang menunjukkan. Tapi Rasulullah patokannya, ketentuannya, pokoknya punggung anak unta ini sudah merasa kepanasan, maka itu adalah waktu yang paling utama mengerjakan sholat duha. Akhirnya diteliti kapan itu jamnya, nggak jelas. Tapi Rasulullah jelas. Diteliti ternyata apa? Ketika jam waktu itu anak unta itu nggak main kayak gini, mainnya di pinggir. Seperti apa? Orang naik sepeda motor siang-siang, kena lampu merah, pasti minggir cari yang dingin. Nah ini apa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memberitahukan jam, tapi memberitahu tanda. Tandanya apa? Ketika anak unta itu merasa kepanasan. Dan setelah ulama meneliti, ternyata kalau di Arab Timur Tengah itu sekitar jam 9, kalau di sini sekitar jam 10. Jadi maksudnya apa? Waktu muhtar, waktu yang dipilih, waktu yang utama untuk membaca wirid bagi ikhwan Tijani adalah setelah sholat subuh sampai waktu duha yang paling utama. Kapan itu? Sekitar jam 10. Sekitar jam 10. Karena waktu jam 10 itu waktu yang paling utama mengerjakan sholat duha. Paham ya? Ini untuk mengerjakan waktu muhtar. Wal waktu daruri, waktu yang daruri, darurat. Namanya darurat itu berarti sampean tidak harus mengerjakan itu. Karena ini tidak bisa memilih seperti waktu muhtar. Kalau waktu muhtar sampean bisa memilih, oh nanti saya pilih kasih jam 7, jam 8, setengah 9. Pokoknya sampai jam 10. Sampean bisa memilih. Tapi waktu daruri ini waktu yang tidak bisa diganggu. Bukan. Tidak bisa apa? Tidak bisa diganggu, bukan, harus kita kerjakan. Waktu daruri ainihin disobah minat tuhal a'la ila hurubis syamsi wa huwa aid daruri liman kana lahu suhrun fama ba'da sholati subhi ila hurubi kullihi ada'un liwidis sobri. Waktu daruri itu kapan? Waktu setelah lewatnya utamanya melaksanakan sholat duha sampai terbenamnya matahari, kira-kira di atas jam 11 sampai adzan maghrib. Ini waktu daruri. Sampai harus mencari kesempatan di waktu itu. Gak bisa sampai awal. Nanti setelah maghrib aja gak bisa. Sampai harus mencari itu nanti jam 1 harus, jam 2 ini harus, karena waktunya waktu
doruri. Sampai tidak bisa enak-enakan milih seperti waktu muhtar. Kalau waktu muhtar sampai bisa memilih setelah sholat subuh baca Quran dulu nggak apa-apa. Nanti itu setelah itu baca hizib, baca sholat duha jam 6, sholat duha baca wiridnya setengah 7. Sampai milih ini jangan masalah, tetap mendapatkan keutamaan. Tapi kalau waktu doruri sampai tidak bisa milih, harus di jam itu. Sampai yang tidak bisa mengerjakan selain di waktu tersebut. Nah, waktu muhtar dan waktu doruri yang disebutkan dalam thariqah Tijani itu semuanya dilakukan sesuai dengan waktunya, atau dalam istilahnya dilakukan secara ada-adaan, bukan kodok. Sampai membaca setengah jam sebelum azan maghrib, ini namanya tetap wirid lazimnya ada-adaan, bukan kodok. Wa amma muhtaru wirdil masa famin sholatil isya'i ila isya'il al-akhirah bimbati sholatil asri ila isya'il al-akhirah. Waktu muhtar bagi wirid lazim untuk sore hari itu setelah sholat asar sampai akhir sholat isya. Sholat isya itu dibagi dua. Sholat isya itu dibagi dua. Sholat isya ada waktu muhtar, ada sholat isya waktu doruri. Nah, yang disebutkan dalam kitab ini al-isya al-akhirah itu adalah sholat isya yang awal. Contoh, jadi maghrib itu jam 6, ini sudah dikategorikan malam. Subuh itu jam 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. 10 jam. Kalau dibagi separuh berarti apa? Berarti sampean bisa membaca wirid sore mulai setelah jam 3 sampai sebelum jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini waktu muhtar. Waktu utamanya membaca wirid subuh. Karena apa? Karena batas akhir utamanya membaca wirid lazim sore itu adalah sholat isya akhir. Itu sholat isya akhir kapan? Jam 11 malam. Jadi setelah sholat asar sampai jam 11 malam ini adalah waktu sampean bisa membaca wirid lazim dalam waktu yang utama. Karena apa? Karena malam itu dibagi berapa? Dibagi 3. Dalam hadisnya Rasulullah disebutkan malam itu dibagi 3. Yang pertama an-nisfu al-awwal. Nisfu al-awwal ini yang dimaksudkan dalam kitab itu apa? Waktu utama membaca wirid. Nisfu utama berarti jam 6 sampai jam 11. Setelah itu bangun membaca wirid, melaksanakan sholat sampai jam berapa? Dibaru 2/3. Sisa 5 jam. Berarti kalau 2/3, 3/4 jam. Berarti keutamaan sholat tahajud itu mulai jam 12, jam 1, jam 2/4. Nah, ini apa? Ini setelah itu apa? Setelah itu tidur lagi menunggu sholat subuh. Karena dalam hadis disebutkan paling baiknya puasa itu puasanya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari makan, sehari puasa. Paling bagusnya ibadah malam itu ibadahnya Nabi Daud. Bagaimana ibadah Nabi Daud? Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam satu hari itu dibagi di 3. Separuh buat istirahat, setelah itu bangun 2/3 dibuat sholat, dibuat ibadah,
setelah itu tidur, setelah tidur baru sholat subuh. Ini adalah paling utamanya apa? Utamanya melaksanakan sholat ibadah di malam